Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita kalian kelas 5 SDN Batu Gede. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua KM-nya. Silakan, Desta. Duduk siap, berdoa. Ketika belajar kalian harus fokus ya, harus fokus, harus baik duduknya, fokus ya, pikirannya. Ada yang mengantuk? Ada yang mengantuk? Fokuskan dulu ya. Ya, kita akan belajar melanjutkan dari pembelajaran yang sudah dipelajari kemarin yaitu masih tentang pembahasan Quran surah Al-Ma'un ya. Quran surah Al-Ma'un. Quran surah Al-Ma'un itu ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Itu diturunkannya di mana surah Al-Ma'un? Di Mekah. Disebut surah apa? Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu surah Mekah diturunkan di Mekah disebut surah Makiyah. Disebut surah Makiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Adapun juga surah Madaniyah. Nah, surah Madaniyah itu surah yang diturunkan di Madinah. Kalau surah ini, surah Al-Ma'un diturunkan di Makkah, maka disebut surah Makiyah. Ada 7 ayat yang artinya Al-Ma'un itu barang-barang yang berguna ya. Coba kita tepuk surah Al-Ma'un. Semuanya siap? 1, 2, 3. Tepuk surah Al-Ma'un. Nama surah Al-Ma'un yang artinya barang berguna. Jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Makkah. Ya, alhamdulillah pada soleh-soleh, pada bagus ya. Bisa tepuk surah Al-Ma'un. Oke, kita lanjutkan. Bapak akan membahas tentang surah Al-Ma'un ini. Kita harus mengetahui juga tujuan dari tujuan pembelajaran dari surah Al-Ma'un. Nah, nama Faisal, coba perhatikan Bapak sini ya, jangan ngobrol ya, itu kan belajarnya terganggu. Siap untuk perhatikan? Ya, kan kita harus sebagai pelajar yang baik, kan kita sepakat ya, di kelas itu tidak boleh berisi, tidak boleh mengganggu antar temannya. Oke, siap? Iya, bagus. Jadi kita lanjutkan dari tujuan pembelajaran yang kita sudah pelajari dan kita meneruskan pembelajarannya ya. Yang terpelajari meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan baik dan benar. Kemudian terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian melafalkan surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian mengartikan surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Dan kemudian juga menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Nah, kita sekarang kita akan mempelajari surah Al-Ma'un itu, mengartikannya
dan menjelaskan makna isi pokok kandungan surah Al-Ma'un. Oke, Bapak akan memberikan sebuah LKPD yang kalian setiap kelompok yang sudah dibagi kelompoknya ya. Kelompok 1 siapa? Dia. Kelompok 2 jadi kelompok 3 iya Bunga. Silakan dikerjakan LKPD-nya dikerjakan tiap kelompok dilengkapi. Diharapkan kerjasamanya ya. Oke, 5 menit dari sekarang kalian silakan kerjakan. Itu ada pertanyaan dari kelompok 3. Mengerti tidak? Yang tidak dimengerti apa? Ya, dilengkapi di cakra. Bisa diperhatikan di depan layar surah Al-Ma'unnya. Ya udah beres? Beres semuanya? Ya bagus. Untuk kelompok yang sudah beres, kelompok 2 sudah beres kelompok 2 bagus. Nanti kelompok 1 kelompok 3-nya di bereskan juga ya. Di kelompok 1. Sudah kelompok 1 beres? Belum? Sudah beres? Sekarang mau lama jadi. Sudah beres? Ya udah. Kelompok 1 sudah beres, kelompok 2, kelompok 3 sudah beres. Untuk mempresentasikannya silakan kelompok mana dulu? Kelompok 1. Silakan untuk jawaban nomor 1 apa? Nomor 1 titik-titik alladzi yukadzibu. Apa? Dilengkapi di sini itu. Aro sama dengan yang lainnya? Ya, betul. Yang kedua, lengkapilah potongan ayat surah Al-Maun berikut ini. Pada likal ladzi yad'ul yatim. Betul semuanya? Ada yang tidak yad'ul yatim? Ada yang tidak menjawabnya? Semuanya menjawabnya betul. Yad'ul yatim. Yang ketiga, alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'hum. Yang B, betul. Yang keempat, susunan. Susunlah potongan Quran Sono yang dengan baik dan benar. Yang 3 ya. D 3, 2, 1 dan 4. Betul. Kemudian yang kelima, wala yahuddu ala. Ya, alhamdulillah kalian sudah mengerjakannya dengan baik dan benar. Bisa dikumpulkan.
Untuk selanjutnya kalian harus bisa mengartikan ya, harus memahami juga makna arti surah Al. Kalian harus paham, harus mengetahui dengan sebaik-baiknya arti dari surah Al-Maun ya, arti-artinya. Siapa yang sudah mengerti, sudah paham arti-artinya surah Al-Maun tiap-tiap ayat? Ada? Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya orang yang mendustakan agama. fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang mendurhakai anak yatim, Menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. dan tidak memberi untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, Alladzina hum an sholatihim sahun. yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat, Alladzina hum yura'un yang membuat riya wa yamna'unal ma'un. dan tidak memberikan bantuan. Iya. Di sini kita juga harus memahami makna ya, makna dari isi kandungan dari surah Al-Maun. Apa isi kandungannya? Yaitu dalam surah ini Anak yatim, ya, dalam surah ini disebutkan orang yang mendustakan agama. anak yatim, Jadi surah Al-Maun itu membahas aman, surah Al-Maun itu membahas tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ada berapa orang yang mendustakan agama? Ada 5. Nah, 1. Menghardik anak yatim. 2. tidak mau memberi makan fakir miskin. 3. Sahun atau lalai dalam melaksanakan. 4. 5. tidak mau menolong Dengan dalam berguna. berguna. Ya itu. Kita lihat ada video ya, Bapak punya sebuah video. Mau kalian mendengarkannya? Mau menyimaknya? Ya, ini diantaranya kita harus menyayangi anak yatim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi menyayangi anak yatim. Hal-hal yang akan dipelajari pada materi ini: 1. Pengertian anak yatim. 2. Menolong anak yatim. 3. Jangan menghardik anak yatim. Pengertian anak yatim. Anak yatim itu anak kecil yang ditinggal wafat ayahnya. Menolong anak yatim, membantu, mengurus, dan membangkitkan. Jangan menghardik anak yatim. 1. Jangan membentaknya. 2. Jangan melantarkan anak yatim. Rasul SAW bersabda, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diberi makan dengan baik, dan seburuk rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang tidak dipedulikan atau diperlakukan dengan buruk. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kita sikap kita kepada anak yatim? Sayang tidak? Sayang. Kenapa kita harus sayang kepada anak yatim? Karena perintah Rasulullah SAW harus menyayangi anak Yatim. sebaik-baiknya rumah terdapat anak yatim yang dipelihara, anak yatim yang diurus ya.
Dan seburuk-buruknya rumah ada anak yatim yang tidak dipelihara, yang tidak diberi makan, dihardik, itu dihardik. Bahkan dihardik itu diartikan menelantarkan, juga. Dan rumahnya juga termasuk rumah yang sejelek-jeleknya rumah. Ada anak yatim yang tidak diurus. Di sini ada anak yatim? Ada? Siapa? Ahmad. Oh, Ahmad anak yatim Ahmad. Bagaimana Ahmad di rumah, disayangi enggak? Alhamdulillah disayangi ya, diberi jajan, diurus ya oleh siapa? Oleh keluarganya ya, oleh keluarganya. Oke, dalam pembelajaran ini yang kalian sudah mengerjakan soal LKPD-nya sudah beres dan juga sudah dipelajari tentang makna surah Al-Ma'un. Maka kita harus bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sikap kita di luar lingkungan kita ya, di lingkungan kita, di luar sekolah ataupun di sekolah, di sekolah dan di luar sekolah kita harus merefleksikannya, melaksanakannya ilmu yang sudah kita pelajari, yaitu kita harus menyayangi anak yatim. Karena kalau kita tidak menyayanginya, kita termasuk orang yang mendustakan agama ya. Kemudian kita di dalam melaksanakan ibadah sholat ya, ibadah sholat jangan sholatnya leha-leha atau lalai, menunda-nunda. Itu cirinya orang mendustakan agama. Ini masih kemudian yang ketiga, kita memberi makan kepada fakir miskin. Memberi makan kepada fakir miskin ya, membantu orang-orang yang kesulitan. Itu makna dari surah, mau membantu dengan barang berguna, membantu dengan barang berguna ya, bermanfaat, memberi makan yang membutuhkan ya, memberi makan kepada orang fakir miskin. Coba biasa kalian kalau ada pengemis ke rumah nih, Assalamualaikum, mau dicuekin, mau dijudesin, atau mau dikasihin dengan kemampuan kita. Ya. Ahmad, siap Ahmad. Jadi kelompok 1 siap untuk merefleksikan makna dari surah Al-Ma'un itu ya. Kemudian sholat kita jangan riak. Jangan riak. Apa riak itu? Riak apa riak? Sombong. Sombong mah takabur ya. Sombong takabur. Kalau riak itu hoyong kapuji. Jadi Sunda namanya hoyong kapuji. Hoyong kapuji. Salat nate busuna teh mun aya seueuran ari nyali ramah geuningan bagaikan manusia mematuk biji-bijian cepat gitunya. Tuh, itu orang ciri kita tidak boleh berbuat riya, karena riya dalam sholat itu akan menjadikan orang yang mendustakan agama ya, termasuk yang mendustakan agama atau orang munafik ya. Yang kelima, tidak mau menolong dengan barang berguna, berharga, berguna. Ada orang yang ingin meminta bantuan, kita cuek. Ya, makanya itu orang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran orang yang mendustakan agama. Mungkin itu refleksi. Semoga kita dapat melaksanakan, menyayangi, dan tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh KM-nya silakan Ahmad. Siap berdoa.